Halo guys, jumpa lagi bersama saya channel Rumah Satwa Vlog dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa buat di subscribe dulu ya guys ya. Dan kalau sudah subscribe, mari kita lanjut ke videonya. Oke, jadi di video kali ini saya akan memperlihatkan ikan baru saya yang saya masukkan ke dalam kolam ya teman-teman. Dan ikannya baru 2 hari saya masukkan ke kolam yang sering saya kontenkan ya teman-teman. Dan ikan apa, lalu harganya berapa? Harganya cuma Rp2.500 ya teman-teman, tetapi ikannya saya rasa cukup ya bagus, mau ditaruh di akuarium ataupun di kolam ikannya lumayan bagus walaupun harganya super murah sekali ya teman-teman. Dan sekalian saya akan perlihatkan ke teman-teman kondisi kolamnya ya. Oke, langsung saja kita lihat ikan apa yang saya maksud ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita sudah berada di kolam ya teman-teman, di depan rumah. Dan ini kondisi kolamnya sekarang ya, karena ini habis hujan. Jadi ya untuk batu-batuannya saya lihat lebih bagus kalau misalkan basah seperti ini ya teman-teman. Tetapi mungkin untuk teman-teman terlihat biasa saja ya. Tetapi bagi saya yang sering melihat langsung kolam ini, ketika batu-batuannya itu kering dan basah seperti ini ya, saya lebih suka batu-batuan ketika basah seperti ini ya, karena saya lihat lebih bersih ya, dan lebih apa ya, kelihatannya lebih natural ya teman-teman. Kalau misalkan kering ini ya saya rasa jelek ya teman-teman untuk batu-batuan seperti ini ya, untuk batu kali ya teman-teman. Dan untuk kondisi kolamnya sekarang teman-teman bisa lihat di bagian di bagian air terjunnya, teman-teman bisa lihat kalau di sana itu ada semen yang baru ya teman-teman. Nah itu sudah saya naikkan sedikit dan hasilnya cukup ya dibilang memuaskan. Untuk saya sendiri itu tidak ya teman-teman, tetapi setidaknya untuk airnya ini lumayan agak deras ya teman-teman, agak kencang, karena untuk kemiringannya ini sudah berbeda dari yang dulu ya teman-teman. Dan saya akan naikkan lagi untuk bagian air terjunnya ya teman-teman, untuk bagian belakangnya supaya lebih miring lagi dan airnya lebih kencang lagi ya teman-teman. Lalu untuk kolamnya juga ini saya sudah melakukan pengacian ulang ya, karena waktu itu sempat bocor ya teman-teman, dan sekarang sudah aman, sudah saya perbaiki ya bagian-bagian yang bocornya. Dan untuk airnya sendiri ini sudah 1 mingguan ya, dan itu bisa teman-teman lihat ada lumut setengah ke bawah ya teman-teman, dan ke atasnya itu masih putih ya teman-teman, warna semen. Nah itu waktu itu saya kasih air setengah dulu, dan sekarang karena hujan ya, jadi airnya bisa penuh ya teman-teman. Nah itu dia, airnya sudah 1 mingguan, dan saya rasa untuk kolam outdoor ya segini pun sudah bening ya teman-teman. Nah itu dia. Lalu oke, kita lanjut untuk melihat ikan baru yang saya masukkan ke kolam ini ya. Nah oke teman-teman, ikan yang saya maksud itu adalah ikan yang kepalanya merah ya teman-teman. Nah yang itu, dan itu namanya ikan komet ya teman-teman, atau singkatan dari ikan koi lemet ya, atau koi yang tidak bisa besar katanya ya teman-teman. Tetapi walaupun ikan komet itu tidak bisa besar, untuk kolam yang sebesar ini ya, yang hanya 1,5 meter kali 1 meter, nah ini saya rasa akan terlihat besar nantinya ya teman-teman, karena bisa mencapai ukuran 15 cm ya untuk ikannya. Jadi saya rasa untuk kolam sebesar ini ikan komet pun akan terlihat besar ya kesannya. Dan untuk ikan-ikan koinya apalagi ya teman-teman, pasti akan jauh lebih besar, karena
ukuran tubuhnya lebih besar dibandingkan ikan komet ya teman-teman. Dan untuk harganya sendiri, harganya itu hanya Rp2.500 ya. Kalau misalkan kita beli banyak itu pasti pemilik tokonya akan mengurangi harganya ya teman-teman. Dan untuk ikan komet sendiri, karena ekornya itu kumpai ya teman-teman, panjang, nah itu kalau disimpan di akuarium pun akan bagus sekali ya. Nah, tidak kalah bagus oleh ikan koki ya teman-teman. Jadi untuk tank yang ya baru-baru mulai ya teman-teman, baru-baru mulai, ikan komet ini bisa menjadi opsi ya teman-teman untuk teman-teman pilih untuk mengisi akuarium baru ya teman-teman. Nah itu dia. Dan ikan komet ini juga ada yang suka jadikan ikan ini pakan ya teman-teman untuk ikan predator ya. Dan untuk ikan komet sendiri saya rasa lebih aman dibandingkan ikan mas ya teman-teman. Kalau ikan mas yang baru beberapa hari di toko untuk pakan itu biasanya masih ada jamur ya teman-teman, dan takutnya menular ke ikan yang kita pelihara ya teman-teman. Ikan predatornya nanti malah jadi jamuran. Dan untuk pilihannya juga teman-teman bisa gunakan ikan komet ini untuk pakan ya, karena kalau ikan komet rata-rata diternaknya bukan di kolam tanah ya teman-teman. Jadi saya rasa akan cenderung lebih aman untuk ikan komet. Dan biasanya juga perawatannya berbeda dengan ikan mas untuk pakan ya. Jadi di toko akuariumnya juga sambil mereka jual untuk hiasan, ikan ini juga bisa dijadikan pakan ya. Jadi untuk perawatannya sendiri di toko akuarium pasti akan berbeda ya. Contohnya misalkan kalau untuk ikan pakan mau hidup mau mati pun itu biasanya rata-rata di tempat saya, di daerah saya di sini, nah itu dibiarkan ya teman-teman. Tetapi kalau ikan komet karena harganya sedikit lebih tinggi ya dibandingkan harga ikan mas untuk pakan, nah itu biasanya perawatannya disamakan sama ikan-ikan hias yang lain ya teman-teman. Dan untuk saya sendiri, ikan komet ini menggantikan ikan koi yang waktu itu ada satu ikan koi yang mati ya teman-teman. Dan saya tidak videokan juga karena waktu itu saya lihat pas mau berangkat kerja ada ikan yang sudah mengambang ya teman-teman. Jadi saya langsung buang dan saya tidak videokan ya. Dan sekarang total jumlahnya jadi 15 ekor lagi ya, karena waktu itu ada 15 ekor lalu mati satu dan sekarang digantikan oleh ikan komet ya teman-teman. Dan semoga ikan kometnya aman, hidup rukun dan cepat besar ya teman-teman, supaya lebih enak dilihat. Dan ya setidaknya kita bisa tahu apakah ikan ini akan mencapai ukuran maksimalnya atau tidak ya dengan digabung dengan ikan koi seperti ini ya teman-teman. Karena secara tidak langsung teman-teman pasti juga tahu sendiri ya, kalau ikan koi itu rakus dan ikan komet itu masih satu jenis, tetapi untuk mulut ikan koi itu lebih besar ya teman-teman. Dan di sini ada ikan koi yang lumayan besar ya. Nah itu yang paling besar, ukurannya sekarang sudah sebesar itu ya teman-teman. Jadi semoga saja untuk ikan kometnya tidak kalah makan ya teman-teman. Dan untuk yang lainnya, nah teman-teman bisa lihat itu masih ada yang kecil ya. Nah, 1 2 3, lalu kalau nggak salah di sini ada 8 atau 9 ekoran yang masih kecil. Dan untuk yang besar-besarnya ada kurang lebih berapa ya teman-teman, saya lupa lagi. Pokoknya di sini jadi 4 ukuran ya teman-teman. Jadi 4 ukuran, dan yang kecil itu kalau nggak salah ada 8 atau 9 ekor ya. Dan sekarang ikannya masih aman-aman saja ya teman-teman. Dan untuk pertumbuhannya sendiri yang kecil-kecil itu saya lihat hari demi hari saling kejar-kejaran ya untuk ukurannya. Dan yang itu juga ya contohnya, nah ini padahal waktu minggu kemarin lebih besar daripada yang itu teman-teman, dan sekarang yang itu malah jadi lebih besar ya dibandingkan yang tadi ya teman-teman.
Dan untuk yang ini tetap masih lebih besar ya, tetapi sepertinya akan disusul oleh ikan yang warna putih itu ya. Nah itu untuk perutnya rata ya teman-teman, tetapi ukuran panjangnya itu sudah sama ya. Nah yang putih ini dan yang orange di bawah itu ya teman-teman. Nah tuh teman-teman bisa lihat ya, bisa bandingkan, untuk panjangnya sama tetapi yang ini lebih gemuk ya teman-teman. Nah, dan semoga semuanya tidak ada yang stuck ya, untuk pertumbuhannya masih tetap tumbuh sampai ikannya mencapai ukuran maksimal ya teman-teman. Dan kalau misalkan sudah kesempitan untuk kolam ini, saya akan pikirkan lagi untuk tempatnya ya teman-teman. Dan untuk sekarang mungkin untuk 2 bulan 3 bulan ataupun 1 tahun di kolam ini pun saya rasa akan masih akan cukup ya, karena pakan yang saya berikan bukan pakan yang bagus ya teman-teman, hanya pelet untuk lele ya teman-teman. Pelet untuk lele biasa, tetapi mungkin untuk lele itu bisa mempercepat pertumbuhan. Dan yang saya lihat di ikan ini, saya rasa untuk ikan ini ya tidak begitu cepat ya teman-teman untuk pertumbuhannya, karena di 3 bulan pun ya tinggal menghitung hari untuk pas 3 bulan. Nah ini ikannya masih ada yang sebesar kelingking ya, dan yang paling besar hanya kemarin itu saya pernah ukur, pernah serok ya, itu baru 11 cm ya teman-teman. Nah itu ikannya tuh ke bawah ya teman-teman. Jadi 3 bulan ukurannya hanya 11 cm, berarti termasuk lambat ya teman-teman. Dan oke, itu saja ya untuk video kali ini. Jika teman-teman ingin mencoba memelihara ikan komet, teman-teman tidak akan kesulitan untuk mencari di mana tempat untuk membeli ikan komet ya, karena biasanya suka jual ikan komet ya teman-teman, apalagi toko akuarium yang spesialis ikan hias ya teman-teman, dan ikan pakan ya. Dan oke, itu saja ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.